berencana untuk meratakan rumah-rumah mereka dengan tanah nanti malam. Rick, itu nggak boleh terjadi. Aku harus lakuin sesuatu buat mereka. Biar aku yang urus. Aldo, tunggu. Kamu mau kemana? Aldo mau cari angin. Kamu nggak bisa sendirian kayak gini. Aldo! Aldo! Halo, Jo. Jo, lo ikutin Aldo ya. Jangan sampai dia buat macam-macam. Kita butuh surat tanah lahan persawahan milik warga. Disimpan Hendra di ruang kerjanya. Tunggu. Kamu ngapain? Saya disuruh Pak Erik untuk mengikuti Pak Aldo, Bu. Kenapa kamu? Gimana sih? Kok malah suruh orang lain? Erik! Erik! Gue yakin semua surat penting pasti tersimpan di ruangan ini. Gas. Oke. Passwordnya apa ya? Erik! Erik! Prita. Erik! 10 Januari 1992 berdirinya Saputra Corporation. Erik! Yes! Suara ini, siapa di dalam ruang kerja Papa? Siapa barusan yang ada di ruang kerja Papa? Bu Prita, Erik, kamu kemana aja sih? Ibu panggil saya. Iya. Maaf Bu, saya tidak mendengar. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Erik, saya minta kamu ikutin anak saya. Saya nggak mau anak buah kamu. Maaf Bu, tapi Pak Hendra... Papa nggak kemana-mana. Yang penting itu anak saya. Saya nggak mau sampai Aldo kenapa-napa. Udah, kamu buruan. Siap. Baik. Permisi.
Sudah siap buldosernya? Bagus. Saya ke sana. Ayo, Pak. Mereka udah jalan. Gua harus cepat-cepat ketemu Natasha sebelum semuanya terlambat. Ya? Wah, baru datang udah dikasih menu. Saya mau pesan Mojito Virgin. Sebentar ya. Makasih ya. Natasha? Kamu ngapain di sini? Kenapa emangnya? Gak boleh. Cafe ini punya kamu juga. Oh. Masih marah ya? Chattingan sama siapa sih? None of your business. Sorry. Makasih ya, Mbak. Ternyata nggak enak ya kalau dijutekin sama cewek. Pak Aldo, Erik, ternyata Bapak di sini. Tadi saya cari kemana-mana, Pak. Bapak dipanggil sama opa Bapak. Hey Erik, thanks ya karena udah selalu ngawal gua. Silakan duk. Atau mau minum? Suka minum juga kan? Sebentar ya, gua pesen minum. Pelayan, pelayan. Tolong bikinkan tamu ini Mojito Virgin. Erik, ayo duk. Ayo duk. Nggak usah, terima kasih, Pak. Saya berdiri aja. Oke. Natasha, aku minta maaf ya. Perkataanku tadi karena aku terbawa sosona aja. Kamu Nggak masalah. Namanya juga bisnis. Ada cocok nggak cocok. terima kasih, Pak. Oh ya, Erik. Ayo, silakan diminum. Ayo. Erik, ayo minum. Ini minuman favorit saya loh. Ayo minum.
Ayo diminum. Ini minuman gua, itu minuman lu. Ayo, nih. Cheers. Makasih ya, udah setia sama gua. Oh ya, perkataanku tadi jangan kamu masukin hati. Oh, itu bukan maksud aku seperti itu. Aku Ini sertifikatnya. Kamu berburu ke sana ya. Bulldozer udah datang. Makasih banget ya, Rik. Ini berarti banget buat aku. Apapun buat kamu, Nat. Apapun. Ayo Lukman, cepat! Hidupkan! Ayo! Maju! Kita ratakan itu semua. Rumah-rumah penduduk itu. Kita ratakan! Ayo! Hei, berhenti! 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 Hei, ayo! Ayo, berhenti! Hei, berhenti! 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 Hei, berhenti! Berhenti, berhenti! Minggir kalian semua! Minggir kalian semua! Langgain dulu mayat kita! Kurang ajar kalian! Maju! Pak. Revan. Aku Revan. Bagaimana, Pak? Sudah lebih baik? Alhamdulillah. Syukurlah. Mau minum? Mas Revan! Mas Revan! Mas Revan! Tinggal dulu ya. Iya, Pak. Gawat, Mas. Saat ini Bapak sama kakek Mas Revan menuju tanah warga pakai bulldozer. Masya Allah, Dan Revan. Bi, aku ke sana ya. Ayo Pak, kita ke sana. Hati-hati, Dan Revan. Hati-hati. Stop! Stop! Berhenti! Minggir kamu! Hentikan semua ini! Kalian ini nggak berhak menghancurkan rumah warga! Saya nggak peduli. Maju! Revan!
Minggir! Minggir! Nggak akan. Aku nggak akan minggir. Kurang ngajar. Tabrak. Tabrak saja. Tabrak saja. Jangan peduli. Revan, minggir! Revan! Papa bilang minggir! Aku nggak akan minggir. Maju, Lukman. Maju, Lukman. Revan! Dan Natasha, Revan mana, Bi? itu pergi ke tanah pertanian warga. Tadi itu kan udah ngasih tahu ke sini. Dia datang ke sana ingin menghentikan niat Pak Lukman sama Tuan Saputra yang ingin itu meratakan rumah warga. Bi, ini aku titip ke Revan. Ini sertifikat warga, Bi. Di sini jelas tertulis kalau tanah itu milik warga. Jadi dengan sertifikat ini, nggak ada yang bisa ngerebut tanah mereka. Ya, Bi, tunggu. Mbak Natasha dapat ini dari mana? Udah, itu nanti aku kasih taunya, Bi. Sekarang Bi jangan buang-buang waktu, kasih ini ke Revan. Tapi aku mohon, Bibi jangan bilang kalau dapat sertifikat ini dari aku. Tabrak saja. Ayo, Lukman. Kenapa takut kamu? Ayo maju. Lindas. Tapi Pak, itu Revan, Pak. Aku nggak peduli. Anak haram itu mau coba-coba melawanku. Minggir kalian semua. Minggir kamu, Revan. Minggir. Maju. Revan! Maju. Minggir kamu. Minggir. 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 Minggir, Revan. Minggir. Kurang ngajar kalian. Revan! Pak, jangan Pak, Revan! Minggir kamu, Revan! Pak, jangan Pak. Revan, minggir! Stop! Revan! Stop! Tidak ada satupun yang berhak menguasai tanah ini. Sini. Di sertifikat ini sudah tertulis yang berhak menguasai tanah ini warga sini, masyarakat sini. Betul! Dari mana Rati mendapatkan sertifikat itu? Lukman! Kamu yang memberikan sertifikat itu? Bukan saya, Pak. Mungkin Prita. Kurang ngajar. Prita! Prita! Kamu urus Rati itu. Ambil. Tenang, Pak. Ambil surat-surat itu. Iya, tenang, Pak. Bibi dapat sertifikatnya dari mana? Hah? Balikin. Enggak. Balikin, Bi. Enggak, saya bilang. Revan, kasih ke Mama. Sampai kapanpun, aku nggak akan serahin sertifikat ini. Papa, Opa, mendingan kalian pergi dari sini. Dan jangan pernah ganggu warga. Mau jadi pengkhianat kamu? Hah? Lupa kamu sama keluarga Saputra? Lupa sama Mama? Mama yang besarin kamu! Ini balasan kamu! Hei, jangan macam-macam kalian. Awas ya. Tunggu.
Makasih ya kamu udah perhatian sama aku. Aku makasih juga soal sertifikat tanah. Nggak perlu makasih. Itu kan emang haknya warga. Tapi Van, aku bingung. Kenapa Tante Berita bisa semarah itu sih sama kamu? Bahkan kamu nggak ngelawan dia sama sekali, tapi dia tetap marah sama kamu. Kok bisa gitu? Seorang ibu memperlakukan anak yang dilahirkan dari rahimnya sendiri itu seperti tadi. Aku nggak habis pikir, Van. Karena dia bukan ibu kandung aku. Nggak apa-apa. Udah biasa. Belum waktunya aku cerita kalau mereka bukan keluarga kandung aku, Nat. Sampai aku bisa temukan ibu kandung aku. Dari mana Rati bisa mendapatkan sertifikat tanah itu? Padahal Papa sudah menyimpannya di tempat rahasia yang tidak semua orang tahu. Ini pasti kerjaanmu, Lukman. Kamu bongkar lemari rahasia itu. Kamu ambil sertifikat itu, kamu berikan pada orang kampung. Kamu berikan sertifikat itu kepada anak kamu. Anak sama bapak sama saja. Pak, berhenti nuduh aku seperti itu, Pak. Kita kan selalu sama-sama. Aku di pihak Papa. Please, Pak, tolong. Jangan tuduh aku seperti itu terus. Ya udahlah, Pak. Papa tenang dulu. Nanti kita cari tahu kebenarannya. Diam, diam. Kalau saja kamu lebih jeli dan kamu lebih awas, semua ini tidak akan terjadi. Pesan dari Natasha. Saya nggak percaya kamu bisa melakukan itu semua, Natasha. Kamu sudah menarik semua investasi dari kami. Saya pikir kamu berpihak sama saya. Tante, oke. Tante sekarang tenang dulu. Kita cheers dulu biar kita santai ngobrol ya. Tante Berita tenang aja. Aku masih ada di pihak Tante kok. Tante inget kan? Aku pernah menyelamatkan nyawa Tante. Dan setelah itu Tante bilang kalau Tante menganggap aku seperti keluarga Tante sendiri. Ya maka dari itu, saya nggak nyangka aja. Berarti kan kamu sudah mengkhianati saya dan keluarga saya. Ayah dan putra Tante mengkhianati aku. Mereka membohongi aku, menutupi semua yang sebenarnya. Wajar kalau dalam bisnis aku mengambil sikap seperti kemarin. Kalau aja dari awal bisnis ini dimulai, aku berurusan langsung sama Tante Berita, aku pasti nggak akan ragu untuk tanda tangan kontrak. Karena aku tahu Tante Berita pasti akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kalau urusan itu, saya sudah berulang kali ingetin Papa. Tapi kamu tahu sendiri, Papa nggak pernah dengar. Makanya itu Tante, kalau boleh aku jujur ya Tante, aku sebenarnya nggak suka melihat Opa Hendra, Om Lukman, bahkan Aldo memperlakukan Tante seperti itu. Aku bisa lihat Opa Hendra selalu menekan Tante, mengontrol Tante, Om Lukman yang selalu menyakiti hati Tante, bahkan anak Tante sendiri Aldo yang nggak pernah menghiraukan Tante, selalu mengabaikan Tante. Aku bisa lihat, aku bisa rasain Tante. Dari luar Tante kelihatan sangat kuat, tapi aku tahu dalam hati Tante tuh pasti ngerasa sedih, ngerasa sendiri, ngerasa pengen dimengerti. Tante
Tante nggak pengen cuma jadi kayak boneka mereka aja. Aku tahu rasanya, Tante. Natasha. Luar biasa. Pertama kali saya baru menemukan seorang perempuan yang sama kuatnya sama saya. Yang bisa mengerti saya. Dan punya keberanian untuk bicara kebenaran. Aku tuh hanya pengen Tante baik-baik aja. Maaf Tante, aku sama sekali nggak ada maksud ikut campur keluarga Tante. Tapi aku ngeliat sosok Tante ini kayak mamaku sendiri. Sosok yang kuat. Cuma Tante nggak bisa nunjukin itu. Tapi aku tahu di dalam diri Tante itu Tante kuat. Jadi Tante jangan biarin mereka mengontrol Tante hanya karena Tante perempuan. Saya hanya ingin Papa melihat keberhasilan saya. Tapi Papa hanya melihat kegagalan saya. Saya hanya ingin dengar sekali aja. Sekali aja. Papa bilang, Papa bangga sama Prita. Tapi hati Papa keras. Sekeras baja. Baja pun bisa dicairkan, Tante. Tante bisa. Tante bisa buktikan sama mereka kalau Tante tuh sejajar sama mereka. Tante sepertinya nggak bisa pulang sendiri. Aku antar pulang ya. Aku bantu Tante. Ada apa itu? Kenapa Natasha Papa Mama Prita ke dalam rumah? Papa? Terima kasih sudah antar Prita pulang. Sama-sama, Opa. Sekarang kamu boleh pulang. Biar Prita Opa yang ngurus. Saya permisi, Opa. Aku makasih juga loh. Ya, Tante aku permisi ya. Makasih ya Natasha. Makasih loh. Iya, Tante. Ya, Pak. Diam. Pak kenapa sih? Bikin malu kamu. Mabuk di siang bolong. Setelah apa yang terjadi dengan keluarga kita. Pakai otak kamu. Ya, kamu mabuk di depan Natasha. Orang yang akan kita ambil simpatinya. Udah. Pak sakit, Pak. Lepasin ah. Kenapa sih, Pak? Kamu gak boleh terlihat seperti ini di depan orang-orang ini. Kamu bisa merendahkan keluarga kita. Ngerti kamu? Diam! Papa berhenti memperlakukan aku ini seperti ini terus-terusan. Aku bukan boneka Papa. Mulai detik ini, aku bebas. Bebas melakukan apa aja yang aku mau. Siapa kamu sebenarnya? Permainan apa ini semua? Kenapa kamu bermuka dua, Natasha? Kemarin kamu bersifat baik kepada warga.
Dan kamu baru saja ketemu sama orang-orang yang gak punya hati. Keluarga Saputra. Natasha, sebenarnya kamu ini siapa? Apa tujuan kamu? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kota ini? Suatu hari nanti, aku akan kasih tahu kamu siapa aku sebenarnya, Van. Prita, Prita. Prita, dengar saya. Apa sih, Pak? Papa belum selesai bicara. Apa, Pak? Apa? Aku juga ingin dihargai, Pak. Aku juga berhak dihargai di rumah ini. Dihargai sama semua yang ada di rumah ini. Kamu nggak punya hak apa-apa. Opa, Mama, seperti mereka ada masalah. Gak usah minta macam-macam. Kamu itu hanya perempuan lemah. Opa, hentikan! Opa, turunin tongkatnya. Opa, Mama kenapa? Opa, ada apa ini? Dia sudah berani melawan Opa. Dia pulang dalam keadaan mabuk. Di siang bolong. Bikin malu nama keluarga. Opa, dengar. Opa tenang ya. Ya, Ma, tenang, Ma. Opa tenang. Tenang ya, Opa. Urusan kita belum selesai. Opa tenang. Opa. Mama kenapa? Mama baik-baik aja kan? Mama kenapa? Udah, kamu nggak usah belain Mama. Mama bisa urus diri Mama sendiri. Gue nggak ngerti lagi. Kenapa akhir-akhir ini keluarga Saputra malah makin kacau? Lihat aja. Aku akan buktiin ke mereka semua. Kalau aku bukan perempuan lemah. Mas Lukman, kamu dari mana aja sih? Mau aku bantuin? Udah. Sebentar. Udah, aku lagi nggak mood. Aku lagi capek. Kamu kenapa sih kayak gini terus sama aku? Kenapa sih kamu gak pernah cerita sama aku, Mas? Kamu selalu jauh sama aku. Apa sih? Lepasin. Apaan sih? Aku lagi capek, aku bilang lagi nggak mood. Bagus. Aku juga ngamut sama bau kamu. Bau parfum perempuan murahan. Gak punya waktu ya, ngeladenin perempuan kayak kamu. Mas, dengerin dulu, denger. Apaan sih? Kamu tuh selama aku nikah sama kamu, selama aku kenal sama kamu selalu nolak aku. Kamu selalu sia-siain aku. Aku gak akan biarin kayak gini, Mas. Mulai sekarang, aku akan pegang kendali. Terserah kamu, sinting kamu. Mas! Mas, apaan? Tiara, coba kamu lihat bulan purnama itu. Biasanya, kalau lagi bulan purnama kayak gini, permintaan kita bisa dikabulin. Coba sebutin permintaan kamu. Permintaan aku pengen bareng-bareng terus sama kamu, Rayvan. Aku pengen bertemu sama Revan lagi. Natasha? Astaga, permintaanku beneran jadi kenyataan. Revan ada di sini.
Natasha? Hai. Kamu ngapain malam-malam kesini? Aku mau ngucapin terima kasih sama kamu. Karena kamu udah bantu warga soal surat-surat tanah. Sama-sama. Kamu tahu nggak? Kalau malam begini, aku selalu ingat sama teman aku waktu kecil. Dulu waktu kecil, aku sama dia sering menatap langit, nungguin bintang jatuh. Lucu banget sih kalian. Bagus ya? Iya. Aku pamit ya. Ya ampun. Gue kan harus ganti baju ketemu Erik di klub. Jadi ini bisnis keluarga Saputra yang gak banyak orang tahu. Gak cuma tempat clubbing. Ada juga rumah esek-esek, tempat judi. Si Lukman ini seneng banget sama perempuan nakal. Makanya dia seneng ambil alih bisnis Hendra yang kotor ini. Kamu emang selalu bisa diandalkan, Rik. Kerja kamu bagus. Terus gimana? Data-data yang aku perlu? Ada? Perempuan itu yang bakal kasih ke kita. Dia udah aku bayar.
Semua bukti ada di sini Bratajaya. Makasih. Tambahan kamu udah saya transfer. Untuk sementara menghilang dari foto ini. Siap, Mbak. Besok aku akan sebarin video ini ke internet. Aku nggak sabar ngeliat semua ekspresi keluarga Saputra. Nah, tapi kita tetap harus hati-hati ya. Kita tahu kan, resiko ini tuh lumayan besar. Aku tuh cuma takut kalau Aku nggak peduli, Rik. Mereka udah terlalu jahat sama aku. Mereka harus bayar apa yang udah mereka lakuin ke keluarga aku. Aku tahu resikonya. Ya. Berapa omset semalam dari klub dan lounge? 75 juta, Pak. Cuma 75 juta? Lukman, Papa ngisi perempuan-perempuan di sana itu dengan perempuan-perempuan pilihan. Dan minumannya pun itu Papa impor dari luar. Bukan minuman sembarangan, bukan minuman murahan. Masa omset cuma 75 juta? Memang dapatnya segitu, Pak. Ini hanya ada dua kemungkinan. Kamu yang bodoh membiarkan para pegawai itu korupsi, atau uangnya yang kamu makan. Kenapa sih, Pak? Papa nuduh aku terus? Aku udah berusaha sebaik mungkin, Pak, supaya klub itu maju. Kok Papa enak-enakin nuduh aku seperti itu sih, Pak? Ya udahlah, Pak. Kan Papa sendiri yang nyuruh Mas Lukman untuk ngurus bisnis itu, supaya Papa juga nggak terlibat. Ya udah, percayakan saja sama Mas Lukman. Mas Lukman pasti akan melakukan yang terbaik, ya kan? Diam kamu, diam. Nggak usah ikut campur. Nggak usah bela-belain dia. Kamu nih pelin-pelan ya. Kemarin kamu ngadu sama Papa. Kalau dia nyakitin kamu. Bikin kamu sedih. Sekarang kamu belain dia. Pak, Mas Lukman itu suami aku. Kalau dia macem-macem, ya itu urusan aku dong. Bukan urusan Papa. Jadi Papa nggak usah ikut campur. Kamu ini apa-apaan sih? Ini rumahku juga, Pak. Papa lagi ngomongin rumah tangga aku. Ya jadi suka-suka aku dong. Papa nggak usah ikut campur. Jelas kan? Udah berani kurang ajar kamu ya? Udah berani kamu lawan Papa? Hah? Kalau kamu kurang ajar, Papa usir kamu. Dan Papa nggak akan nganggap kamu anak Papa lagi. Memangnya Papa selama ini pernah anggap aku anak? Enggak, Pak. Aku ini cuma wanita lemah dan nggak berguna. Kenapa bengong? Aldo, terusin makanannya. Om, saya tegaskan sekali lagi ya. Saya tidak tertarik sama sekali dengan Aldo. Jadi kalau Om dan Putri Om mendapatkan kesan lain, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Saya di kota ini tuh cuma buat bisnis, bukan buat nyari pacar. Oh ya, sekalian saya mau tanya sama Om. Apa Om tahu? Kalau keluarga Saputra itu terlibat bisnis perjudian dan rumah prostitusi. Apa maksud Anda? Hah? Jadi Om belum tahu? Saran dari saya, ini untuk kebaikan Om dan bisnis Om ya. Om jauhi keluarga Saputra. Kamu ini ngomong apa sih? Om belum lihat videonya? Video apa? Tadi pagi ada yang ngirim video itu ke email saya. Dan sepertinya video itu juga sudah tersebar. Om itu kan kerabat dekat keluarga Saputra. Jadi menurut saya, Om juga harus berhati-hati. Karena Om juga bisa kena. Sebentar lagi keluarga Saputra akan jatuh. Jadi lebih baik Om menjauhi keluarga Saputra. Halo? Halo? Ternyata benar. Aku harus gimana sekarang?
sedang beredar. Ya Pak, Pak, sedikit aja Pak. Video apa? Video ini Pak. No comment. Pak Hendra, kami sedang saja. No comment. Pak, tolongin kami dong Pak. Pak, tolong kita Pak. Pak, berikan. Berita selengkapnya. Salah satu keluarga besar Hendra Saputra tertangkap kamera sedang bersenang-senang dengan beberapa wanita penghibur di sebuah klub. Menurut informasi, klub tersebut dimiliki oleh saudara Lukman, salah satu keluarga besar Hendra Saputra. Laki-laki brengsek kamu. Nggak pernah berubah kamu ya? Apakah telepon Pancep? Halo? Halo? Kurang ajar, nggak diangkat. Pasti dia menghindar ini. Halo Tante, aku udah denger semuanya. Aku turut prihatin ya Tante. Pokoknya Tante Prita nggak boleh patah semangat. Ya, makasih ya, Natasha. Sama-sama Tante. Pokoknya Tante Prita harus kuat. Secepatnya pasti Tante akan menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau aku boleh kasih saran, lebih baik Tante nggak usah ngomong dulu sama wartawan. Takut malah bikin keadaannya makin parah Tante. Jadi lebih baik sekarang ini Tante tenang dulu sampai semuanya reda, baru Tante ambil sikap. Ya, kamu benar juga sih. Makasih ya, Natasha. Iya Tante. Pokoknya kalau Tante Prita butuh apa-apa, jangan ragu-ragu hubungin aku. Ya. Bye. Aduh, kamu hubungi semua wartawan. Opa ingin mengadakan konferensi pers. Jangan dong, Pak. Jangan. Ini malah jadi rame dong, Pak. Hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah diam. Dengan sedikit bicara, mereka jadi nggak punya bahan, kan? Biarin aja semuanya lewat dengan sendirinya, mereka juga akan lupa nantinya. Diam kamu. Gak usah ikut campur. Gak usah ajarin Papa, ya. Papa lebih tahu. Papa lebih bisa menangani hal ini. Ngerti kamu? Kamu selalu bikin masalah. Awas kamu keluar dari rumah ini. Lihat saja nanti. Papa akan kasih hukuman kamu setelah masalah ini selesai. Den Revan, ini gimana Den Revan? Videonya udah tersebar, coba lihat Den Revan. Papa pasti akan marah. Sekarang teknologi makin canggih. Semuanya bisa direkayasa. Jangan percaya mentah-mentah terhadap apa yang kalian tonton. Semuanya tidak seperti kelihatannya. Saya akui, keluarga saya tidak sempurna. Tapi semua itu salah menantu saya, Lukman. Saya dan keluarga saya yang lain tidak ada satupun yang ikut campur. Semua bisnis kotor itu urusan Lukman. Bahkan kami semua juga kaget dan baru tahu dari video yang beredar itu. Ini buktinya yang berhasil saya temukan. Jadi gimana Tante? Sepertinya papaku mau menyangkal kalau dia terlibat sama masalah ini. Dia mau umumkan bahwa Mas Lukman yang melakukan semua kesalahan ini. Waduh, gawat banget. Kenapa gawat? Ya aku lebih khawatir sama Tante Prita. Tante itu kan istrinya Om Lukman. Kalau sekarang Om Lukman disalahkan, otomatis istrinya juga pasti kena. Iya ya, benar juga kamu. Terus gimana dong ya?
saran aku ya, Tan. Lebih baik sekarang Tante Prita melakukan usul yang tadi aku bilang. Ya, kamu bener. Kembalikan. Kembalikan HP Papa. Sini, kembalikan. Papa jangan gegabah. Papa ngapain sih? Kembalikan. Ini. Kamu diam lagi, bukan bikin Berhenti, Pak. Berhenti, berhenti! Berhenti! Kita nggak bisa saling salah-salahan, Pak. Papa nggak bisa salahin Mas Lukman untuk jadi kambing hitam. Gimana pun juga Mas Lukman itu suamiku, Pak. Suamiku. Yang kena keluarga kita juga, kan? Lantas apa yang harus kita lakukan, ha? Ya, Papa tenang dulu. Bisa nggak sih, Pak? Tenang dulu. Kita cari jalan keluarnya. Mas Lukman udah ngelakuin semuanya buat Papa. Jangan pergi kamu. Papa. Papa. Nantu gak tahu adat kamu. Yang jadi pengecut kamu. Yang bisanya hanya berlindung di balik ketiak istrimu saja. Papa. Pak. Papa. Papa bangun, Pak. Pak bangun, Pak. Aduh. Kayak ada ribut-ribut. Mama. Papa bangun, Pak. Opa. Mama, Opa kenapa? Nggak tahu. Opa kenapa, Opa? Ma, Opa kenapa? Papa panggil ambulans sekarang. Kita bawa Opa ke rumah sakit. Apa hari ini adalah hari terakhir kamu di dunia, Hendra Saputra? Opa bertahan, Opa. Opa. Iya. Halo, Tante Prita. Barusan aku lewat depan rumah Tante. Terus ada ambulans keluar dari rumah Tante. Semuanya baik-baik aja kan, Tan? Apa yang terjadi, Tante? Sepertinya Papa mengalami serangan jantung. Mungkin kena stroke. Saya nggak tahu. Ya ampun, Opa Hendra. Ma, Mama nggak perlu menceritakan masalah Opa ke siapapun. Ingat, Ma, udah banyak masalah yang kita alami. Kalau Mama cerita sama orang, orang akan berpikiran kalau keluarga Saputra adalah keluarga yang lemah. Padahal ingat, keluarga Saputra adalah macan Asia. Revan? Permisi, Revan? Tadi aku lewat depan rumah kamu. Terus aku lihat ada ambulans baru keluar dari sana. Katanya Opa Hendra kena serangan jantung. Tadi sebenarnya aku pengen langsung jenguk ke rumah sakit, tapi aku ingat kamu. Siapa tahu mau bareng ke rumah sakit. Revan? Den Evan, ada apa, Den? Papa kena serangan jantung. Ya Allah. Den Evan kenapa berdiri di sini? Ya sudah, Den Evan segera ke tempat Opa. Ya, berangkat sekarang, cepetan. Dia mau mati atau hidup, itu bukan urusan aku. Jadi aku nggak peduli. Den Evan nggak boleh ngomong kayak gitu. Tuan Saputra itu opanya Den Evan. Jadi Den Evan harus mengorbankan. Den Evan pergi sekarang ya, ya.
Sepanjang hidup aku juga berpikir seperti itu, Bi. Tapi kenyataannya, dia bukan seperti seorang kakek yang sayang sama cucunya. Bi, Bibi kan tahu, dari kecil aku diperlakukan sama dia seperti seolah-olah aku bukan dari keluarga Saputra. Nenek jangan ngomong kayak gitu ya. Bi, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa Opa memperlakukan aku seperti itu. Aku hanya ingin dicinta sama Opa. Tapi Opa bukan hanya menolak cinta, tapi malah benci aku, Bi. Setiap kesalahan kecil, dia menghukum aku. Jadi buat apa aku peduli sama dia? Bi, justru aku dapat banyak cinta dari Bibi. Sampai Papa bilang sama aku, kalau aku bukan cucu Pak Hendra, bukan anaknya Mama Prita. Ternyata benar nih. Aku bukan bagian dari keluarga Saputra. Jadi, Revan bukan anaknya Tante Prita. Pantas saja sikap dan sifatnya tuh beda daripada yang lain. Di saat yang lain merasa sok berkuasa, gak mau berbaur sama masyarakat kalangan bawah. Tapi Revan sebaliknya. Maafin aku, Revan. Aku nuduh kamu jahat. Dan aku nuduh kamu bagian dari keluarga Saputra. Dan Revan, meskipun keluarga Tuan Saputra itu memperlakukan Dan Revan sampai sekarang, Dan Revan harus ingat, keluarga Tuan Saputra punya andil besar untuk membesarkan Dan Revan. Ini untuk masalah kemanusiaan. Jadi Bibi mohon tolong Dan Revan ke tempat Opa, ya. Bi, bahkan dia nggak pantas disebut manusia dan dimanusiakan. Dan Revan tidak sama dengan mereka. Tunjukkan itu. Kalau Dan Revan tidak pergi ke tempat Opa, Devi gak mau lagi ngasuh Dan Revan. Pergilah Dan Revan. Baik, Bi. Baik. Matur nuwun Dan Revan. Natasha, kamu masih mau kan ajak aku ke rumah sakit? Iya dong, yuk. Ya Allah. Ya Allah. Kasihan kamu, Revan. Penderitaan yang kamu punya harus kamu rasakan sampai kamu dewasa. Van, bantuin Van. Biar aku bantu ya. Aduh, akhirnya. Yuk. Seharusnya kita harus mulai introspeksi diri. Keluarga Saputra ini dalam bahaya. Seharusnya kita berdoa dan berharap. Mudah-mudahan Opa bisa melewati masa kritis ini. Bukan malah kalian sering berantem sendiri.
Lu ngapain kesini, ha? Lu ngapain kesini? Lu mau memastikan kan, Opa udah meninggal atau belum kan? Iya kan? Revan, lu pergi dari sini. Dengan sikap lu seperti ini, semua udah jelas. Lu lebih memilih orang kampung itu daripada Opa lu sendiri. Opa yang telah membesarkan lu. Gue minta sama lu. Lu pergi dari sini. Gue bakalan pergi dari sini setelah lihat Opa. Enggak. Lo nggak akan pernah bisa lihat Opa lagi. Gue minta lo pergi dari sini. Ini terakhir gue peringatkan sama lo. Lo pergi dari sini, atau... Udah, apaan sih kalian nih? Ini rumah sakit. Saat kayak gini masih aja berantem. Ini ada apa sih ribut-ribut? Aldo, ini rumah sakit. Terus kenapa kalau rumah sakit? Seorang pengkhianat datang ke rumah sakit terus aku diem aja? Aduh, Enggak lah. aduh. Revan, kamu nggak perlu datang ke sini untuk menunjukkan rasa simpati kamu yang palsu. Mendingan kamu pergi. Doh, yuk. Enggak. Aldo, udah, yuk. Aldo. Hei, batas lu sini. Jangan masuk ke ruangan Opa. Kamu lihat sendiri kan? Mereka nggak mau aku ada di sini. Keputusan aku datang ke sini salah. Aku yang salah. Revan, Ada apa? kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Maaf ya, aku nggak bisa antar kamu pulang. Aku masih harus di sini. Aku nggak tega ninggalin Tante Prita sendiri. Van, nggak usah dengerin kata mereka ya. Kamu kan tahu mereka gimana. Aku udah biasa diperlakukan seperti itu sama mereka. Nanti kamu kabarin aja keadaan Opa. Sekali lagi maaf ya. Aku nggak bisa antar pulang padahal tadi aku yang jemput kamu. Aku nggak apa-apa kok pulang sendiri. Hati-hati ya. Kamu juga. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia begitu tertarik pada keluarga Saputra? Seolah-olah dia ingin masuk ke dalamnya dan menjadi bagian dari mereka. Aku jadi penasaran. Seorang gadis kaya datang ke kota kecil ini untuk bisnis dengan keluarga Saputra. Ini aneh. Dia memiliki sifat yang kontradiktif. Kemarin dia membela banyak warga, tapi di sisi lain dia juga ingin bisnis dengan keluarga Saputra. Siapa dia sebenarnya? Natasha, aku duluan ya. Siap, Pak. Iya, saya sudah sampai depan rumah sakit, Pak. Siap. Kenapa aku ingat terus sama Natasha? Siap, Pak. Dokter. Dok, gimana papa saya? Apa yang terjadi sama papa saya? Pak Hendra mengalami komplikasi. Dia terkena serangan jantung dan sesak napas. Tapi tadi saya lihat di lehernya ada bekas cekikan. Cekikan? Maksud dokter apa? Sebentar saya mau bicara. Ma. Sebentar dok. Bu Prita, apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Hendra? Dan tolong katakan, kenapa di leher Pak Hendra ada bekas cekikan? Ini bisa langsung diproses secara hukum loh Bu.
Dokter, saya minta dokter untuk rahasiakan soal bekas luka cekikan tadi. Dokter tolong jangan biarkan siapapun tahu soal ini. Dokter tahu kan, rumah sakit ini milik kami. Kami masih perlu tenaga-tenaga seperti dokter untuk bekerja di sini. Jadi, tolong dengarkan kata-kata saya. Dokter hanya perlu menyelamatkan papa saya. Itu aja. Mudah-mudahan dokter paham maksud saya. Saya paham, Bu. Terima kasih. Kasih tau Aldo, siapa yang berani cekik Opa? Hah? Pak? Kok Papa diem aja sih? Pak, kasih tahu sama Aldo apa yang terjadi sebenarnya. Papa tahu nggak? Opa seperti ini itu gara-gara Papa. Gara-gara bisnis ilegal Papa membuat Opa seperti ini. Ngomong apa sih kamu? Aldo jadi aneh. Pasti Papa kan? Papa kan yang membuat Opa seperti ini? Iya kan? Jangan sembarangan bicara kamu sama orang tua ya. Orang tua? Seharusnya Papa yang jangan sembarangan berbicara sama orang tua. Ingat Pak, Opa itu orang tua. Aduh, cukup. Jangan bikin keributan di sini. Udah deh, Ma. Tolong jangan ada yang tutupin lagi sama Aldo. Sekarang jujur sama Aldo. Papa kan yang mencekik Opa. Iya kan? Mama bilang diam. Udah, nggak perlu dibahas. Kita udah kebanyakan masalah. Sekarang kita harus menjaga gimana supaya tetap aman semuanya. Mas, mending kamu keluar dari sini. Kamu pergi aja. Kamu ngusir aku? Kamu tahu kan kondisinya gimana? Orang tua macam apa itu? Pak, bikinin satu ya. Oke, Mas. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama. Aku masih penasaran sama Natasha. Natasha Suherman. Ini dia. Di sosial media foto dia sama ibunya. Dia nggak punya foto masa kecilnya dia. Nggak mungkin kan? Dia lahir langsung dewasa. Siapa dia? Buka! Kan udah saya bilang, jangan telepon saya dulu. Pak, ini Bu Yasmin ngamuk-ngamuk, Pak. Ya kamu kasih obatnya dong. Saya mau beli obat, tapi saya takut ninggalinnya, Pak. Bapak jangan beli ya, Pak ya. Iya, iya. Nanti saya beli obatnya dan saya langsung ke sana. Aku akan coba cari obatnya di apotek rumah sakit ini. Saya bilang buka!
Erik. Siapa? Kamu bawa mobil Aldo kan? Iya Pak, saya yang bawa. Mana kuncinya? Pinjam sebentar. Bapak emang mau kemana Pak? Saya harus laporan ya sama kamu, kemanapun saya pergi. Ya maksud saya tuh kalau beri... Pak, Pak Lukman. Rick, aku harus kejar dia sebelum aku kehilangan jejak. Santai aja, nggak usah buru-buru. Aku udah pasang GPS di mobil itu. Aku baca handphone kamu. Apa lagi? Hati-hati. Pak, ikutin mobil depan ya. Siap. Mobil yang putih. Ya, oke, siap. Mau kemana dia? Kok bukan ke arah rumahnya Pak Hendra? Terus tadi dia beli obat buat siapa? Mudah-mudahan dengan aku ikutin Lukman, aku bisa tahu Mama ada di mana. Revan? Jangan-jangan dia tahu kalau aku lagi ngikutin Lukman. Aku harus bikin dia terkecoh dulu. Revan? Kenapa nggak tunggu di rumah sakit aja? Tahu gitu bisa bareng sama aku. Nggak apa-apa. Ngapain juga aku ikutin dia? Orang dia pulang ke rumahnya kok. Masuk dulu yuk. Aku buatin kopi, yuk. Nggak usah. Lain kali aja ya. Aku duluan mau cek perkebunan. Ya. Jangan, Pak. Kok mobilnya berhenti di sini sih? Ini kan lokasinya. Lokasi yang waktu itu Erik bilang kalau dia kehilangan jejak wanita gila itu. Kamu yang bikin aku curiga sama kamu. Dan aku selalu yang beresin masalah kamu. Itu bisnis bukan punya aku, tapi punya papa kamu. Kamu temui dia. Alamatnya ada di belakang foto ini. Dia akan bantu kamu. Siapa kamu? Siapa kamu, Natasha Suherman? Dengan kamu memperlakukan aku seperti ini, itu artinya kamu sudah menyetujui kematiannya Natasha. Ada seseorang yang ingin menghancurkan kita. Kamu harus bisa temukan siapa orang itu.